Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, semoga kalian sehat selalu. Video kita kali ini kita akan membahas tentang posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Sekarang adik-adik perhatikan, di sini ada gambar tentang denah perkemahan. Agar bisa dipahami, saya akan memberikan Contohnya dari kita akan menghitung posisi perumahan terhadap pos utama. Posisi perumahan terhadap pos utama. Caranya kita hitung, pertama kita hitung sumbu X terlebih dahulu, yang mendatar terlebih dahulu. Karena pos utamanya berada di titik asal 0,0, maka kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke samping kanan, 6 satuan ke kanan, dan 1, 2, 3, 4, 5 satuan ke atas. Oke. Jadi posisi perumahan terhadap pos utama adalah 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Jadi posisi titik asal dan titik tertentu kita sudah tahu. Ini ya, titik asalnya pos utama, titik tertentunya perumahan. Biar lebih dipahami, sekarang kita akan memberikan contoh yang kedua. Saya akan memberikan contoh yang kedua, misalnya dari posisi pos utama terhadap tenda 3. Seperti biasa kita hitung sumbu X terlebih dahulu, yang mendatar terlebih dahulu. Jadi kita hitung 1, 2 satuan ke kiri, dan 1, 2, 3, 4 satuan ke atas. Jadi pos 2 terhadap tenda 3 adalah 2 satuan ke kiri dan 4 satuan ke atas. Oke, sekarang kita menghitung posisi teka-teki tersembunyi terhadap kolam. Jadi kita hitung seperti biasa sumbu X terlebih dahulu. Jadi kita hitung karena kolamnya berada di sini, jadi kita hitung 1, 2, 3 satuan ke kanan, dan 1, 2, 3, 4, 5 satuan ke bawah. Jadi posisi teka-teki tersembunyi adalah 3 satuan ke kanan dan 1, 2, 3, 4, 5 satuan ke bawah. Seperti begitu ya adik-adik, semoga bisa dipahami. Baik adik-adik, sekarang di sini kita disuruh ayo kita menalar. Sekarang adik-adik perhatikan, ini adalah tabel posisi tempat tertentu. Tadi kita sudah melihat tentang denah ya. Sekarang kita akan melihat ini adalah tabel posisi tertentu. Di sini posisi titik asal 0,0, objeknya adalah perumahan, pemakaman, pasar, hutan, dan lain-lain. Dan ini posisinya terhadap tenda 1, pos 1, pasar. Jadi caranya untuk kita isi tabel ini tanpa menggunakan denah, yaitu kita akan menghitung selisihnya. Selisih dari koordinat ini. Koordinat titik asal terhadap ini objek dari tenda 1, pos 1, dan pasar. Jadi 6 ini adalah absis atau sumbu X, sedangkan 5 adalah ordinat atau sumbu Y. Jadi kita hitung. Sebelum kita menghitung, saya memberikan sedikit catatan seperti ini ya. Selisih dari absisnya atau sumbu X-nya apabila bernilai positif berarti ke kanan, dan jika bernilai negatif maka ke kiri. Terus selisih dari ordinat atau sumbu Y-nya bernilai positif berarti ke atas, dan jika bernilai negatif maka
ke bawah. Oke adik-adik, sekarang kita akan menghitung selisihnya atau nilai pengurangannya dari perumahan ini, koordinat dari perumahan terhadap tenda 1. Jadi kita hitung pertama nilai absis terlebih dahulu. Di sini ada 6 dikurang 2. 6 dikurang 2 adalah 4. Jadi 4 satuan ke kanan. Karena dia absisnya bernilai positif, maka dia ke kanan. Jadi 4 satuan ke kanan, dan 5 dikurang 0 hasilnya adalah 5 satuan ke atas. Koordinatnya bernilai positif, maka dia harus ke atas, 5 satuan ke atas. Sekarang kita hitung lagi dari posisi perumahan ini terhadap pos 1. Caranya kita hitung 6 dikurang 2. 6 dikurang 2 adalah 4. 4 bernilai positif, maka 4 satuan ke kanan. Dan sekarang 5 dikurang 5. Nilai ordinatnya 5 dikurang 5, maka hasilnya adalah 0. Karena bernilai 0, maka karena 0 ini positif, bernilai positif, maka absis ordinatnya harus ke atas, jadi 0 satuan ke atas. Sekarang ketiga kita hitung perumahan ini terhadap pasar. Jadi 6 dikurang 4 adalah 2. Jadi 2 satuan ke kanan. 2 positif ya, jadi satuan ke kanan. Dan 5 dikurang 3. 5 kurang 3 hasilnya 2. Jadi 2 satuan ke atas. Berarti karena nilai absis ordinatnya bernilai positif, maka dia ke atas. Jadi 2 satuan ke atas. Sekarang kita lihat lagi misalnya ini pemakaman. Posisi pemakaman terhadap tenda 1. Jadi karena di sini negatif 5 dikurang 2, maka hasilnya adalah negatif 7. Karena nilai absisnya bernilai negatif, maka dia ke kiri. Jadi negatif 5 dikurang 2 hasilnya adalah negatif 7 satuan ke kiri. Dan sekarang kita hitung lagi negatif 2 dikurang 0, maka ordinatnya, karena ordinatnya bernilai negatif, negatif 2 dikurang 0 adalah negatif 2. Jadi negatif 2 dikurang 0 hasilnya negatif 2 satuan ke bawah. Karena bernilai negatif, maka dia ke bawah. Ordinatnya atau sumbu X-nya bernilai negatif, maka dia ke bawah. Adik ingat lagi ini ya, selisih dari ordinatnya atau sumbu Y-nya bernilai positif berarti ke atas, dan jika negatif maka ke bawah. Karena ini negatif 2 dikurang 0 adalah negatif 2, maka satuannya ke bawah. Sekarang adik perhatikan lagi, misalnya dari posisi hutan ini koordinatnya negatif 8,5 ini terhadap pasar 4,3. Jadi kita hitung karena bernilai negatif, maka 8 dikurang 4, maka hasilnya adalah negatif 12. 8 dikurang 4, maka dia akan bernilai negatif. Jadi 8 kurang 4 adalah negatif 12. Jadi 12 satuan ke kiri. Karena nilai absisnya adalah negatif, maka dia ke kiri. Sekarang 5 dikurang 3 positif, hasilnya adalah positif 2. Jadi 2 satuan ke atas. Adik masih ingat toh, apabila ordinat atau sumbu Y-nya bernilai positif, maka dia ke atas. Jadi 5 dikurang 3 adalah 2 satuan ke atas. Terima kasih adik-adik, semoga bisa dipahami. Dan sekarang adik-adik bisa
Dari contoh yang saya berikan tadi, adik-adik bisa isi kotak-kotak yang lain ya, yang masih kosong. Terima kasih.